Jebolin aplikasi yang lagi viral dengan menggunakan data fresh dan juga masih baru banget. Lumayan limitnya walaupun masih agak rendah, yang penting bisa dicairkan dulu karena untuk rawatan bisa jebol dengan limit 10 sampai dengan 15 jutaan. Dan pastinya di aplikasi ini anti gagal dan juga kuotanya banyak banget, nggak perlu berebutan, nggak perlu takut diborong para joki dan para pinjolers. Buruan kalian gaskan, siapa saja bisa dicairkan, umur 18 tahun bisa, nggak perlu digonik dan tentunya nggak perlu data busuk ataupun data fake. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin masih pada nyantol di dompet-dompet kalian akibat banyaknya pencairan yang saat ini dari aplikasi pinjol legal ya, baik yang udah gede, udah sedang, ataupun juga masih kecil ya. Dan oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini aplikasi yang paling gede banget ya, baik dari aplikasinya, pencairannya, dan juga kuotanya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan peminjaman hingga dengan 1 juta, 2 juta, bahkan sampai dengan belasan juta ya. Dan memang untuk yang mencari limit gede biasanya larinya ke aplikasi ini ya cuy. Dan nggak masalah, untuk limit kecil juga bisa kok ya. Dan tentunya di aplikasi ini kuotanya banyak banget, jadi nggak perlu takut kehabisan. Dan ya ngajuin aja sebaiknya ya, dan ya ngajuin aja santai dan nggak perlu terburu-buru. Pastikan datanya benar dan lengkap, kemungkinan besar bisa di ACC ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 800.000 rupiah ya, dan total yang harus gua kembalikan di sini adalah 837.000 ya, ada sekitaran 37.000 lah untuk biaya bunga dan biaya admin dan lain-lainnya ya. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 6 bulan 7 2022 ya. Ini untuk jatuh tempo terakhirnya ya. Nah, untuk pembayaran perdana itu akan jatuh tempo pada tanggal 6 bulan 6 2022 dengan pembayaran 279.000. Nah, di sini harus gua bayarkan dulu baru bisa loncat ke tenor kedua, baru loncat ke tenor ketiga. Nah, sedikit info, di aplikasi ini nggak bisa langsung dibayarin rapel ya, setahu gua. Nah, misalkan kalau kalian ingin membayarkan, nanti kalian bayarkan di tenor ketiga terus dibayarin semua 837. Nah, kayaknya sih untuk biaya bunga dari aplikasi ini itu berjalan terus, jadi harus dibayarkan satu persatu ya, setahu gua sih ya cuy. Kalau kalian sudah sering mengajukan ataupun sudah pernah mungkin membayarnya rapelan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, di sini selanjutnya untuk tenor ketiga pada tanggal 21 bulan 6 2022 ya, 279 juga. Kemudian tenor terakhir atau tenor keempat pada tanggal 6 bulan 7 2022 ya. Nah, di sini dalam sebulan itu gua membayarkan 2 kali ya cuy. Nah, jadi di awal bulan dan di akhir bulan ya. Dan di sini totalnya adalah 837.000, dan ini lumayan ya. Nah, mungkin buat sebagian orang, bang ini kok limitnya kecil amat ya, padahal kalau untuk yang dicairkan di grup pinjol itu udah gede. Nah, itu biasanya mereka udah rawat cuy. Namun tetap sama aja, untuk pencairan perdana itu nggak lari dari 1.500.000 ataupun 500.000 ke atas ya. Maksimal itu 2 juta ya kalau untuk peminjam baru, itu pun untuk dokumennya udah lengkap banget. Kalau untuk yang nggak pakai dokumen dan modal KTP dan rekening doang ya, biasanya sih hanya di bawah 1 juta. Namun nggak masalah, yang penting bisa cair dulu, nanti juga bisa naik terus kok ya untuk limitnya. Dan beberapa
dan tenornya ya cuy. Nah, nanti kalian bisa ngajuin lagi tuh ya. Nah, dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak perlu dan tentunya untuk di aplikasi ini kalian nggak perlu takut di auto ya. Kalau di auto ajukan lagi ya, ntar juga pasti nyantol kok ya. Dan memang seperti itu kalau untuk peminjam baru, kecuali kalian mempunyai akun lama ataupun akun yang sudah pernah minjam di aplikasi ini dengan pembayaran yang nggak macet ya. Itu pasti 99% auto ACC dan langsung kalian tarik aja duitnya ya. Kalau untuk akun baru itu biasanya akan ditinjau lagi ya, tetapi peninjauannya juga nggak lama ya, kurang lebih 30 menitan ya cuy, sampai dengan 20 menitan. Nah oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya dulu. Ini tentuan nama aplikasinya yaitu EasyCash ya. Dan untuk aplikasi EasyCash ini tentunya kalian mungkin untuk sebagian orang masih pada asing, apalagi yang masih peminjam baru. Namun untuk aplikasi ini sudah lama banget dan juga sudah salah satu aplikasi pinjol yang gede ya. Nah makanya kalau kalian butuh peminjaman dengan limit tinggi dan mungkin sudah pernah mengajukan sebelumnya, bisa ngajuin aja di aplikasi ini, atau enggak kalian gaskan juga ke aplikasi KP dan Danrup ya. Nah itu aplikasi-aplikasi pinjol yang mempunyai limit kuota yang banyak dan juga tinggi ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini yang bertanya, bang ini saudaranya apa bang? Nah, kalau untuk saudara dari aplikasi EasyCash, maaf banget ya cuy, gua nggak tahu ya dari dulu. Seandainya gua tahu ada saudaranya, mungkin gua udah ngajuin ya, dan orang-orang udah pada borong ya. Sama dengan aplikasi Ada Modal. Nah, Ada Modal itu dia banyak banget saudaranya, tetapi kalau ini kayaknya nggak ada ya cuy, kayaknya dia berdiri sendiri apa gimana ya. Nah oke, nggak usah berlama aja, kita langsung ke detail aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash, kredit dana online yang didevelopori oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari RPI. Namun kalau kalian pengen ngecek lagi, bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Dia ini salah satu aplikasi yang terbesar untuk di fintech ya. Nah, jadi bersaing dengan KP dan Rucep serta Kredivo dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi ini kalau kalian pengen download gampang banget, nggak usah melalui link, website, S-File, Google, dan lain-lain. Cukup masuk ke Google Play Store kalian aja, ketika nama aplikasinya EasyCash dan langsung kalian download ya. Kalau kalian mau ajukan terserah kalian, mau ingin mendapatkan rawatan juga terserah. Jadi intinya ya kembali lagi ke kalian ya, mau diajukan atau enggak itu dari kalian lagi ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini kalau pengguna iPhone sepertinya belum ada sih ya untuk di App Store ya. Namun kalian cek aja dulu, dan biasanya sih memang untuk iPhone itu agak kurang yang ada pinjolnya ya cuy. Biasanya di Android aja. Nah di sini udah updatean yang barunya ya. Ini gua udah update kalau nggak salah kemarin, dan di sini dia sudah masuk di posisi ke-8 aplikasi gratis populer di keuangan. Kalau kemarin itu yang di posisi 8 kalau nggak salah KP ya. Nah sekarang sudah EasyCash, dan KP sekarang sudah ke-5 kalau gua nggak salah ingat. Nah sini untuk aplikasinya sudah mencapai 10 juta download, ratingnya 4,4, hampir mencapai nilai maksimal 5 dengan ulasan 935.000 ulasan. Nah kemudian untuk detail aplikasinya ataupun brosurnya, ini pinjaman hingga dengan 20 juta ya. Udah gede banget sih ya, dengan proses mudah hanya 4 langkah dalam 5 menit. Aman dan nyaman, privasi data pengguna aman dan terjaga. Selanjutnya mudah digunakan, registrasi hanya dengan 4 langkah sederhana. Nah, selanjutnya untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat di sini ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Nah, ini ada jawaban dari customer service-nya juga lumayan aktif ya cuy. Nah, nanti kalian bisa baca dulu dan bisa menjadikan pembanding serta bahan acuan kalian. Nah, untuk di aplikasi ini untuk detail aplikasinya, di sini pinjam uang mulai dari 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian durasi tenornya terpendek 93 hari, terpanjang 180 hari. Untuk suku bunga maksimalnya APR-nya 24% per tahun dan tanpa biaya manajemen tambahan ya. Nah, di sini ada contoh simulasinya. Dan selanjutnya di sini kita bahasnya singkat aja ya untuk detail aplikasinya. Nah, di sini cara penggunaannya dan pastinya tanpa jaminan ya. Untuk di aplikasi ini nggak perlu jaminan BPKB, STNK, dan lain-lain. Selanjutnya juga mudah digunakan. Ini ada cara pembayarannya, banyak banget metodenya. Jadi nggak perlu takut ada kegagalan sistem, pasti tetap bisa untuk membayar kok ya.
Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Oke, kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 3 Agustus 2018 dan untuk izin aplikasinya ada kamera dan lokasi ya cuy. Nah, pastinya kalian bisa gaskan untuk pengajuan karena udah pasti nggak sebar data ya cuy. Dan dia juga nggak bisa mengakses data-data handphone kita, log panggilan dan lain-lain. Oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi EasyCash-nya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi EasyCash ya. Nah, untuk tampilannya masih sama seperti yang kemarin ya cuy. Namun di sini kayaknya ada yang baru ya untuk promo-promonya. Nah, di sini akun gua ternyata belum lolos peninjauan. Kemarin gua coba untuk ngajuin dengan limit 15 juta, namun sayang banget belum bisa di ACC ya. Nah, jadi buat yang bertanya, "Bang, apakah akun lama dan juga yang sudah sering meminjam itu auto ACC?" Ya, kadang belum juga ya cuy. Kadang juga di auto ya. Nah, sama seperti ini. Biasanya sih nanti beberapa kali ya, apalagi kalau limit yang kita ajukan itu semakin tinggi, untuk pencairannya juga peninjauannya tentunya lebih ketat lagi. Akan tetapi ya selama kalian nggak mempunyai kredit macet dan tepat waktu bayarnya, biasanya sih akan di ACC juga walau nanti beberapa kali pengajuan ya. Nah, untuk pengajuan di aplikasi ini nanti hanya ada satu menu ya. Nanti kalian tinggal ajukan saja dan kalian akan diarahkan nanti untuk pengisian datanya. Namun sayang banget kayaknya di sini gua belum bisa untuk memperlihatkan datanya ya karena nggak ada menu untuk masuk ke data-data pribadi dan juga pengisiannya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini gua akan bahas saja baik dari segi penguploadan dokumen ya, karena ini yang membuat kita di ACC ya, yang tentunya ini berpengaruh banget. Nah, ini kalau kalian memilih tujuan peminjamannya, pastinya kalian isikan ataupun pilih tujuan yang sesuai dengan jawaban kalian nantinya ya. Nah, misalkan kalian pilih untuk modal usaha. Nah, untuk modal usaha itu dia meminta beberapa dokumen ya. Nah, minimal di sini kalian isikan 2, jangan kosong ya cuy, karena ya itu kecil kesempatan kalian untuk di ACC kalau kosong ya cuy, dan bahkan bisa langsung auto ya. Nah, di sini ada foto warung. Contohnya biasanya sudah dimasukkan ya, namun kayaknya di sini nggak ada contoh. Oh, ini ada cuy ya. Nah, ini foto warungnya, hanya gini doang ya cuy. Jadi kalian nggak perlu memasukkan foto warung itu beserta nama plang namanya ya. Jadi hanya gini doang. Nah, selanjutnya di sini ada foto stok barang. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian ikuti aja nih seperti contohnya, ataupun bisa juga selfie depan warung ya. Nah, ini kita coba contohnya seperti ini. Nah, gampang banget kan ya. Atau bukti transfer usaha dan izin usaha. Kalau izin usaha ini biasanya hanya di toko-toko besar ya, ataupun di warung-warung yang besar ya. Agak sedikit repot sih, tetapi kalau punya lebih bagus lagi kalau ini ya cuy. Nah, atau kalau kalian misalkan pilih tujuan peminjaman lain, misalkan biaya pendidikan ya. Nah, beda lagi tuh ya untuk dokumennya seperti foto kartu pelajar, pembayaran tagihan ya. Nah, ini atau bukti pendapatan. Nah, ini pembayaran tagihannya seperti ini cuy ya. Nah, ini berapa rinciannya nanti kalian tampilkan seperti ini dan pastinya harus dalam bentuk PDF ya, ataupun juga diketik, bukan ditulis tangan. Nah, atau bisa juga untuk lainnya modal usaha pertanian ya. Nah, kalau modal usaha pertanian lain lagi. Dan kalau untuk pelajar kayaknya di sini ada nggak ya? Oh, nggak bisa ya cuy. Ini untuk tujuannya, sorry, bukan pekerjaan. Nah, kebutuhan sehari-hari juga bisa ya. Nah, bukti transfer ya cuy, dan juga bukti pendapatan. Nah, jadi kalian sesuaikan aja karena untuk poin ini paling berpengaruh untuk ACC atau tidaknya peminjaman kalian ya, setelah nomor kondar dan dokumen pribadi kalian ya cuy. Nah, karena di sini gua nggak bisa memperlihatkan beberapa stepnya, jadi ya gua bahasnya ini aja. Yang penting kalian isikan aja minimal 2 ya cuy, jangan 1 ataupun jangan kosong ya. Dan nanti kalian tinggal kirimkan untuk menambah tingkat di ACC untuk di akun kalian. Nah, kalau kalian masih bingung terkait pengajuannya, bisa kalian masuk ke sini, ada pertanyaan dan juga saran bisa kalian lihat. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastinya kalian ajukan jangan melewati
melewati jam kerja, karena untuk di aplikasi ini di luar jam kerja nggak bisa ya. Tetapi kalau untuk pencairan itu kayaknya tetap bisa ya. Nah, makanya kalian perhatikan juga jam kerjanya, serta nggak perlu menggunakan jasa joki, karena untuk menggunakan jasa joki kita harus membayar lagi ya. Apalagi saat ini banyak jasa joki yang nggak amanah ya. Nah, biasanya kita disuruh mentransfer duluan, terus ya hilang begitu aja ya cuy, dan ditinggalin ya. Nah, kalau untuk penggunaan jasa joki biasanya itu pilih joki yang amanah serta yang pembayarannya setelah cair ya. Biasanya itu ada biasanya ada pembagian berapa persen dan lain-lain ya. Kalau sudah meminta admin di awal itu fix, kayak itu fix bukan joki ya cuy. Bisa jadi kalian dimanfaatin aja ya. Dan jangan lupa juga kalau punya akun lama ya, pakai aja, tetapi itu nggak bisa dipastikan 100% di ACC ya. Pasti juga ada di autolnya. Apalagi kalau untuk akun baru. Kalau untuk akun baru, perbanyak aja pengajuan kalian dalam satu aplikasi ya. Jangan di beberapa aplikasi. Kalau di auto lah ajuin lagi sampai di ACC. Pasti juga nyantol juga kok ya nantinya. Nah, oke, jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol isi cash. Dan buat kalian yang masih bingung, ketikkan aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. See you next my video. Bang.